Dalam buku Madilog, Tan Malaka membagi fase kemajuan manusia itu menjadi 3 tahapan. Pertama, logika mistika. Kedua, filsafat. Dan ketiga, ilmu pengetahuan atau science. Sayangnya, ketika masyarakat dunia sudah berproses di tahap ketiga, mayoritas masyarakat kita masih terjebak di tahap pertama. Saat ini kita hidup di zaman di mana AI udah bisa ngerjain tugas sekolah, mobil yang nyetir sendiri, dan roket Elon Musk yang udah bolak-balik ke luar angkasa. Tapi anehnya, di tengah kemajuan teknologi yang udah lari sekencang itu, pola pikir masyarakat kita seolah nggak maju-maju. Dalam bukunya, Tan Malaka pernah menyindir pemikiran seperti ini yang ia sebut sebagai logika mistika. Intinya, segala fenomena yang sulit dijelaskan langsung dicarikan kambing hitamnya. Kalau duit hilang, pasti diambil tuyul. Kalau tetangga mendadak tajir, dianggap melihara babi ngepet. Atau, kalau ada pesaing bisnis yang dagangannya lebih rame, langsung dicap pakai penglaris. Tak jarang, kita juga sering melihat fenomena kesurupan yang dianggap masyarakat sebagai proses seseorang yang tubuhnya dirasuki oleh jin atau iblis. Di Indonesia, fenomena kayak gini udah kayak makanan sehari-hari. Kita sering mengaitkan hal-hal mistis kayak kesurupan ini karena tempatnya yang angker atau si korban yang kebanyakan melamun. Dan sebenarnya kepercayaan seperti ini sah-sah aja. Karena kritik terhadap logika mistika itu bukan karena penjelasannya yang udah pasti salah. Hanya saja cerita-cerita tahayul kayak tadi itu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang ada. Masalahnya, ketika kita berhenti hanya di jawaban karena semua ini ulah setan, maka kita berhenti mencari tahu penyebab aslinya. Padahal masih banyak kemungkinan lain yang belum kita gali. Di mana proses menggali atau mengeksplor kemungkinan lain ini sering mengantarkan kita pada pengetahuan baru tentang realitas dunia, di mana pengetahuan-pengetahuan ini dapat kita jadikan sebagai pijakan untuk menemukan solusi-solusi logis dari permasalahan hidup kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal kemungkinan-kemungkinan penjelasan di balik cerita atau kejadian yang dianggap sebagai kekuatan mistis atau supranatural. Di masyarakat kita banyak orang yang mengklaim pernah melihat hantu. Tapi, pernah nggak kamu bertanya, apakah yang mereka lihat itu benar-benar makhluk halus atau sesuatu yang hanya terjadi di kepalanya? Karena yang sering terjadi, peristiwa orang melihat hantu ini hanya diklaim secara sepihak dan nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, sebelum kita menyimpulkan hal itu sebagai fenomena mistis, ilmu sains menawarkan sudut pandang lain yang lebih logis. Salah satu penjelasan yang paling mendekati adalah kondisi medis yang disebut skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental berat yang memengaruhi cara seseorang dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Gejala utamanya adalah halusinasi dan delusi. Namun, halusinasi di sini nggak cuma soal visual, tapi bisa juga soal auditori atau seperti mendengar suara-suara bisikan. Dan faktanya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyandang skizofrenia paling banyak di dunia. Jadi, ketika ada orang yang merasa ngelihat sosok atau mendengar suara-suara mistis, secara natural kita harus curiga. Karena jangan-jangan ada masalah neurobiologis di otaknya. Nah, selain kondisi patologis, riset modern juga mengungkap bahwa otak manusia itu sangat mudah disugesti, apalagi kalau kondisinya mendukung. Para peneliti menemukan sebuah kombinasi sempurna untuk memicu halusinasi, yaitu temperatur yang rendah, kelembapan yang tinggi, dan suasana yang gelap. Makanya, jarang banget kan ada cerita orang yang melihat kuntilanak di siang hari waktu cahaya lagi terang dan panas-panasnya. Pasti ceritanya selalu di gunung yang suhunya dingin, di rumah tua yang lembab, atau di dalam gua yang gelap. Nah, kombinasi dari kedinginan, kelembaban, dan kegelapan itulah yang bikin metabolisme tubuh kita berubah, sehingga lebih mudah memproyeksikan ketakutan jadi halusinasi visual yang tertangkap di mata kita. Menariknya, penampakan hantu yang dilihat orang biasanya punya wujud yang sudah mereka kenal. Kalau di negara kita, wujudnya bisa pocong, kuntilanak, atau genderuwo. Sedangkan kalau di wilayah Cina dan Eropa Timur, bentuk hantunya itu bisa vampir. Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak manusia nggak menciptakan gambar dari nol. Ia hanya membuka memori lama dan menggabungkannya dengan referensi yang sudah ada. Ketika ada seorang anak kecil yang tiba-tiba diam, menatap sudut ruangan yang kosong, dan mengaku melihat sosok asing nggak dikenal, orang dewasa seringkali menganggapnya sebagai fenomena mistis yang mencekam. Banyak dari mereka yang percaya bahwa mata anak kecil itu masih bersih, sehingga mereka dianggap mampu melihat dimensi lain yang nggak bisa dijangkau orang dewasa. Namun, sebelum kita nyimpulin ini sebagai mata suci, ilmu sains modern menawarkan penjelasan yang jauh lebih masuk akal, yaitu terkait cara kerja saraf dan perkembangan otak manusia. Secara psikologis, anak-anak di rentang usia 2 hingga 7 tahun itu berada dalam fase yang disebut magical thinking.
Pada tahap perkembangan ini, garis pembatas antara kenyataan dan hayalan belum terbentuk sempurna. Jadi, apapun informasi yang mereka serap di kepala, baik itu cerita dongeng, tontonan film, atau sekedar bisikan orang, itu akan terproyeksi menjadi sosok yang terasa nyata di mata mereka. Nah, fenomena inilah yang merupakan akar dari munculnya teman imajinasi, yang sebenarnya bukan berasal dari makhluk halus, melainkan murni dari pusat kreativitas otaknya sendiri. Selain faktor imajinasi, terdapat mekanisme saraf yang dikenal sebagai pareidolia. Secara evolusioner, otak manusia diprogram sebagai mesin pencari pola, dan sistem ini bekerja jauh lebih sensitif pada anak-anak. Baik itu gumpalan asap, lipatan gorden, maupun bayangan lampu di dinding bisa dengan gampang diterjemahin sebagai bentuk wajah atau sesosok manusia. Jika orang dewasa punya filter logika untuk mengabaikan informasi tersebut, maka otak anak-anak justru menyerap pola tersebut secara mentah-mentah dan menerjemahkannya sebagai sesosok wajah. Jadi kesimpulannya, ketika ada anak yang menunjuk ke arah yang dianggap sebagai hantu, mereka sebenarnya nggak bohong. Otak mereka hanya sedang berkembang dalam mengolah imajinasi dan mengenali pola di lingkungannya sendiri. Nah, masalah yang sebenarnya terjadi justru datang dari lingkungannya sendiri yang terburu-buru melabeli proses biologis ini sebagai fenomena anak indigo. Label mistis kayak gini justru berisiko menghambat kemampuan anak untuk belajar menggunakan logika. Di negara kita, istilah anak indigo maknanya udah bergeser jauh. Kalau di luar negeri, indigo ini cuma sebutan buat anak-anak yang konon katanya punya aura berwarna ungu dengan kreativitas dan empati yang tinggi. Tapi karena budaya tahayul di masyarakat kita masih kental banget, jadinya istilah ini malah dipakai buat melabeli orang-orang yang katanya punya indera keenam atau mata batin. Gampangnya gini, di pikiran kebanyakan orang Indonesia, anak indigo tuh identik dengan orang yang bisa ngelihat hantu atau merasakan keberadaannya. Masyarakat kita menganggap mereka sakti atau dapat anugerah gaib, tapi kebenarannya justru nggak seperti itu. Karena dulu ada psikolog bernama Profesor Richard Wiseman, dia pernah ngelakuin eksperimen besar-besaran yang melibatkan ratusan anak indigo untuk datang dan menjelaskan fenomena mistis di lokasi yang katanya paling angker di Inggris. Namun hasilnya, gak ada satupun dari anak indigo ini yang berhasil menerawang apa yang ada di lokasi tersebut. Klaim yang mereka sampaikan berbeda-beda, walaupun katanya mereka ini sama-sama anak indigo. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata pengalaman mistis mereka ini gak didorong dari kehadiran makhluk halus, melainkan dari sugesti dan pemikirannya sendiri. Jadi gak heran banyak orang di zaman sekarang yang menganggap mereka bohong atau halu doang. Kalau kita bertanya ke dokter atau psikolog soal apa itu kesurupan, mereka nggak akan menjawab bahwa itu karena ulah penunggu pohon beringin atau gara-gara sering melamun. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sebagai dissociative trance disorder atau DTD. Sederhananya gini, bayangin otak kita itu kayak komputer yang lagi ngejalanin banyak program berat. Ada program memori, program kesadaran, dan program identitas. Ketika komputer ini kepanasan karena banyak tekanan, maka sistemnya bisa crash atau ngehang. Nah, kesurupan itu adalah momen di mana otak manusia mengalami hang. Kesadaran utamanya terputus sementara karena nggak kuat menahan beban. Jadi secara medis, yang masuk ke tubuh itu bukan makhluk halus, melainkan lonjakan emosi yang meledak karena tekanan yang udah nggak tertampung lagi. Lantas, kenapa kita perlu memahami kesurupan ini dari sisi medis? Karena sejarah mencatat bahwa ketidaktahuan kita seringkali berujung tragis. Sejak zaman dulu, manusia selalu mencari jawaban termudah untuk hal yang mereka tidak pahami. Orang kejang-kejang sering dibilang kerasukan, dan orang yang skizo sering dibilang kena gangguan. Masalahnya, jika diagnosisnya aja salah, gimana penanganannya? Bayangin ada orang yang sebenarnya sedang mengalami epilepsi, tapi malah didiamkan hanya karena dianggap lagi kerasukan. Atau ada seseorang yang depresi berat, bukannya dibawa ke psikolog, malah dikucilkan karena dianggap ketempelan. Pastor Gabriel Amort pernah mengatakan bahwa dia sudah melakukan ribuan pengusiran setan dari tubuh seseorang, tapi dia sendiri mengakui bahwa hampir 99% orang yang datang ke dia, itu sebenarnya lebih butuh psikiater, bukan pendeta. Hanya sebagian kecil aja yang menurutnya benar-benar belum bisa dijelaskan dengan akal. Kayaknya udah ini sih kayak udah nggak kondusif, kita kayaknya udah langsung harus astagfirullahaladzim. Oh, ini kesurupan pintu ya. Oh. Kuncinya mana? Kunci. Hah? Lah sih buka. Tutup lagi teh.
Nah, ini bagian yang paling menarik dan sering banget terjadi di sekolah atau lingkungan kita. Biasanya, pola kesurupan massal itu selalu sama. Ada satu orang yang teriak, terus tiba-tiba ada yang ikutan teriak dan pingsan. Terus merembet lagi ke satu kelas seolah-olah ada roh yang lompat dari satu orang ke orang lain. Nah, ilmu sains punya penjelasan logis tentang masalah ini. Namanya mass psychogenic illness atau sering disebut histeria massal. Ini sebenarnya adalah fenomena penularan emosi, bukan penularan roh. Ada sebuah studi yang pernah dimuat dalam International Journal of Social Psychiatry yang menyebutkan bahwa histeria massal ini sering terjadi di lingkungan yang tertutup dan penuh tekanan, kayak sekolah, asrama, atau pabrik dengan target kerja yang tinggi. Ini sering terjadi pada kelompok yang berada di bawah tekanan, tapi nggak punya ruang untuk meluapkan emosi. Di Indonesia, banyak orang hidup di bawah tekanan sosial dan ekonomi yang berat, misalnya kemiskinan, ketidakadilan, atau banyaknya aturan. Ditambah, di budaya kita meluapkan emosi kayak marah-marah, teriak, atau memberontak secara langsung, itu sering dianggap tabu dan nggak sopan, apalagi bagi perempuan. Akibatnya, emosi itu cuma dipendam doang. Nah, ketika wadah emosi itu sudah penuh, maka satu-satunya mekanisme untuk mengeluarkan emosinya adalah melalui kesurupan. Karena saat seseorang kesurupan, dia seolah-olah punya izin untuk teriak-teriak, memaki, atau minta yang aneh-aneh tanpa takut dihakimi. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa masyarakat di sekitarnya akan berpikir bahwa yang melakukan hal aneh itu bukan dia, melainkan setannya. Jadi secara nggak sadar ini adalah mekanisme pertahanan diri untuk melepaskan stresnya. Nah, yang membuat bisa terjadi kesurupan massal itu karena manusia merupakan makhluk sosial yang punya mirror neurons di otaknya. Ketika seseorang melihat ada teman yang panik, teriak, atau kejang, maka otaknya akan merespon dengan rasa takut yang sama. Jika kondisi mentalnya juga lagi tertekan, maka dia merasa seolah mendapat izin untuk ikut melepas stres dengan menjadi kesurupan juga. Jadi ini semacam efek domino. Nah, seharusnya solusinya bukan dipanggilkan dukun atau disiram air kembang, tapi perbaiki lingkungan kerja atau sekolahnya agar tidak terlalu menekan. Berikan ruang istirahat yang cukup, dengarkan keluhan siswa, dan ciptakan suasana psikologis yang aman. Banyak kasus yang diklaim bahwa ada orang yang kesurupan itu tiba-tiba mendadak bisa berbahasa asing, kayak bahasa Latin atau bahasa Jepang, padahal mereka sama sekali nggak bisa bahasa tersebut. Nah, kasus seperti ini sebenarnya sudah banyak dibahas. Para peneliti menyimpulkan bahwa itu adalah memori bawah sadar atau sering disebut sebagai kriptomnesia. Mungkin si pasien pernah mendengar doa dalam bahasa Latin atau pernah nonton anime sewaktu kecil, tapi ia lupa pernah terpapar ke hal tersebut. Nah, memori yang terlupakan inilah yang bisa keluar saat otaknya sedang dalam masa trance atau sedang ngeheng tadi. Selain itu, setelah diteliti oleh para ahli bahasa, ternyata bunyi yang mereka keluarkan itu seringnya cuma yaping doang, atau kicauan acak yang bunyinya kebetulan mirip dengan bahasa tertentu. Di dunia psikologi, ada yang namanya placebo effect, atau mungkin kamu kenal sebagai sugesti. Kalau seseorang yakin bahwa dia sakit karena gangguan goib, maka tubuhnya akan merespon seolah-olah itu nyata. Sebaliknya, kalau dia yakin bahwa ada Pak Ustadz yang bisa menyembuhkannya, maka ritual itu menjadi obat yang menenangkan sistem sarafnya. Jadi terkadang, orang yang kerasukan itu memang butuh perhatian, atau cara untuk lari dari masalah. Tapi, kita harus jujur juga ya, nggak semua kesurupan itu murni karena gangguan medis atau mistis. Karena ada juga beberapa faktor lain yang kadang bikin kita nggak habis pikir. Di beberapa kasus kesurupan, terutama di lingkungan sekolah, ada banyak indikasi para murid yang berpura-pura. Karena ini bisa jadi cara instan untuk menghindari hukuman, menghindar dari masalah, atau sekedar mencari perhatian. Orang kesurupan itu adalah sebetulnya pada dasarnya dia itu mencari perhatian. Gitu. Mana ada orang kesurupan di kamar sendirian? Nggak ada itu. Kesurupan itu selalu di depan banyak orang. Kejadian kesurupan itu nggak ada lah orang di kamar mandi sendirian. Nggak ada. Ya. Makanya ya yang namanya kesurupan itu hampir pada umumnya semuanya itu adalah orang yang nggak terkenal gitu. Di sekolahan itu yang namanya pelajar teladan, bintang kelas, diva sekolahan, pemain band yang terkenal itu nggak kesurupan itu. Dia udah dapat perhatian setiap saat itu. Selain masalah kesurupan, logika mistika juga sering dipakai untuk urusan cuan. Di lingkungan kita, kalau ada orang yang mendadak bisa beli mobil padahal kerjanya cuma di rumah, seringkali dianggap pesugihan, entah itu miara tuyul atau babi ngepet. Nah, awal mula munculnya istilah pesugihan tuyul dan babi ngepet berawal dari abad ke-20-an awal yang bertepatan di Pulau Jawa. Waktu itu terjadi transisi ekonomi dari sistem ekonomi agraris ke sistem ekonomi kapitalis.
Bagi masyarakat agraris atau pertanian tradisional, orang yang disebut bekerja keras adalah mereka yang berkeringat karena mencangkul di sawah. Tapi waktu itu muncullah kelas pedagang baru. Mereka ini kerjanya cuma duduk, nyatet di buku, sambil merintah, tapi di saat yang sama uangnya berlimpah. Bagi petani Jawa pada waktu itu, ini nggak masuk akal, karena mereka yang capek-capek kerja di sawah, tapi orang yang duduklah yang kaya. Nah, karena mereka nggak ngerti gimana sistem ekonomi kapitalis bekerja, maka mencari kambing hitam adalah jawabannya. Dari sinilah awal mula terciptanya narasi tuyul dan babi ngepet, sebagai bentuk ketidaktahuan mereka soal gimana sistem ekonomi bekerja. Banyak netizen yang suka nantang. Katanya, alah itu kan cuma teori doang, coba dong uji langsung ke dukun atau para cenayang. Gini ya, buat kita masyarakat biasa, sumber daya untuk keliling dunia buat ngetesin dukun satu persatu itu nggak ada. Tapi kabar baiknya ada lembaga internasional di Amerika yang punya dana tak terhingga dan udah ngelakuin eksperimen itu buat kita. Dulu di era Perang Dingin, Amerika pernah ngerasa paranoid dengan rumor yang mengatakan bahwa Uni Soviet punya tentara dengan kekuatan supranatural, kayak telepati atau cenayang. Nah, karena takut kalah saing, akhirnya mereka bikin proyeknya sendiri yang dinamakan Stargate Project. Tujuan proyek ini cuma satu, yaitu menguji dan merekrut orang-orang yang katanya punya kekuatan supranatural. Bayangin, kalau proyek ini berhasil, maka Amerika punya banyak agen rahasia yang berkekuatan super. Tapi sayangnya, setelah berjalan selama belasan tahun dan udah ngabisin jutaan dolar, akhirnya proyek ini dihentikan juga. Karena fenomena orang yang ngaku sakti ini nyatanya nggak pernah ada dan hanya kebohongan belaka. Dan sebenarnya yang ngelakuin penelitian ini nggak cuma pemerintah, tapi ada juga komunitas independen yang sering ngadain sayembara. Salah satunya adalah $1 Million Paranormal Challenge. Sayembara ini nawarin uang senilai miliaran rupiah buat siapa aja yang bisa ngebuktiin kemampuan supranaturalnya. Sayembara ini udah dibuka selama puluhan tahun, tapi sampai program ini ditutup, nggak ada satupun dari peserta yang benar-benar bisa membuktikan keahliannya. Di Indonesia, santet sering dipakai sebagai jawaban instan. Misalnya untuk menjelaskan orang yang kena penyakit aneh atau orang yang meninggal tanpa penyebab yang jelas. Orang yang punya ilmu kayak gini dipercaya bisa memanipulasi benda, manusia, atau kejadian alam pakai kekuatan gaibnya. Nah, dulu sempat viral ada atlet yang mendadak buta. Dia ngaku kalau ia dikirim santet oleh saingannya. Waktu itu netizen sempat heboh dan percaya. Tapi setelah diinvestigasi secara medis, ternyata faktanya berbeda. Karena penyebab buta mendadak tersebut bukan karena santet, melainkan karena dia sering mengonsumsi minuman keras oplosan. Secara ilmiah, ini gampang banget dijelasin. Miras oplosan itu biasanya dicampur dengan metanol, yang merupakan bahan kimia yang sering dipakai sebagai pelarut cat atau bahan bakar. Nah, ketika metanol masuk ke tubuh manusia, organ hati kita akan memprosesnya menggunakan enzim ini dan mengubahnya menjadi formalin. Formalin inilah yang kemudian berubah lagi menjadi asam formik yang sangat beracun dan secara spesifik menyerang dan merusak sel-sel saraf optik di mata. Jadi, ini nggak ada unsur gaibnya ya, ini semua murni karena reaksi kimia aja. Katanya, ketindihan adalah kejadian di mana seseorang merasa terbangun di tengah malam dengan kondisi badan yang nggak bisa gerak tapi mata bisa melihat. Tak jarang, banyak orang yang menceritakan bahwa dadanya terasa sesak dan melihat sosok menyeramkan yang menindihnya. Secara sains, fenomena ini bisa dijelasin secara logis, namanya sleep paralysis. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya gangguan komunikasi antara otak dengan tubuh saat kita sedang berada dalam siklus tidur. Normalnya, saat kita tidur, kita akan melewati fase yang disebut sebagai REM, atau Rapid Eye Movement. Di fase ini, kita sering bermimpi yang mimpinya tuh kayak real banget. Nah, untuk menjaga agar kita nggak mempraktikkan gerakan yang ada dalam mimpi itu, misalnya kayak nendang, mukul, atau lari, maka otak mengirim sinyal ke tubuh untuk melumpuhkan otot sementara waktu. Masalahnya, sleep paralysis ini terjadi ketika sistem tersebut mengalami kesalahan sinkronisasi. Kesadaranmu tiba-tiba menyala sehingga matamu terbuka, namun sistem pelumpuh ototnya masih mati sementara. Akibatnya, kamu terjebak di tengah-tengah. Pikiran dan matamu sudah bangun, tapi tubuhmu nggak bisa bergerak. Nah, munculnya rasa sesak dan adanya sosok menyeramkan yang menindih adalah proyeksi dari rasa takut dan panikmu itu. Ketika otak nggak nemuin jawaban atas apa yang terjadi, maka ia mencari alasan atas rasa takut tersebut dengan menciptakan halusinasi. Contohnya kayak ada sosok horor yang sedang menindihmu tadi.
Jadi gampangnya, fenomena ini terjadi karena otak sama badan lagi nggak sinkron aja, bukan gara-gara ditindih hantu. Percayalah, kalau kamu meninggalkan pemikiran-pemikiran mistis kayak gini, pasti ketindihanmu berubah kayak abang ini. Dalam konteks spiritual, sabar itu hal yang wajib. Tapi dalam konteks logika kausalitas dan ilmu medis, sakit itu adalah konsekuensi, bukan sekedar cobaan. Bayangin kita makan gorengan setiap hari, sering minum minuman manis, rebahan terus-terusan dan gak pernah olahraga, terus pas kena diabetes atau kolesterol, kita bilang ini cobaan Tuhan. Rasanya gak masuk akal dan logikanya gak nyambung kan? Seringkali sakit adalah hasil panen dari apa yang kita tanam. Kalau semasa muda kita nggak menjaga kesehatan, maka kita rentan kena penyakit. Data BPJS Kesehatan juga menunjukkan bahwa biaya terbesar yang dihabiskan negara untuk mengobati pasiennya adalah penyakit katastrofik seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal. Yang mana mayoritas penyebab dari penyakit ini adalah gaya hidup yang buruk. Melabeli semua penyakit sebagai cobaan dari Tuhan seringkali bikin kita jadi pasrah dan malas evaluasi diri. Kita jadi abai terhadap tubuh sendiri karena merasa bahwa penyakit itu sudah takdir. Padahal menjaga kesehatan tubuh adalah bentuk rasa syukur yang paling utuh. Katanya, air doa dan garam ruqyah bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Tapi sebelum itu, ini tuh beneran sakti atau otak kita yang mudah ditipu sih? Karena secara kimia, air doa ini bentuk dan isinya sama persis kayak air biasa. Yang membedakannya hanyalah harga dan stiker yang ada di kemasannya aja. Kalau kamu bertanya, kenapa ada orang sakit yang benar-benar sembuh setelah minum air jenis ini? Jawabannya bukan karena airnya, melainkan dari kehebatan otaknya. Dalam ilmu kedokteran ada studi psikoneuroimunologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara pikiran, sistem kekebalan tubuh, dan efek placebo. Nah, ketika orang minum air doa atau garam ruqyah dengan keyakinan penuh bahwa ia akan sembuh, maka otaknya merespon itu dengan menurunkan level kortisol secara drastis. Sebagai gantinya, otak melepas endorfin sebagai pereda nyeri alami yang membuat tubuh pasien seolah terobati. Jadi, yang meredakan penyakit orang tersebut adalah kekuatan sugesti dari sang pasien itu sendiri. Ironisnya, selama barang tersebut dibungkus dengan narasi agama, masyarakat kita tetap membelinya. Sehingga produk cacat logika semacam ini tetap laku dan dijadiin bisnis dengan profit tak terhingga. Lebih parahnya, komersialisasi berkedok agama ini juga semakin absurd karena mulai banyak varian produk mistis lainnya, kayak sabun ruqyah, sampo syariah, sampai sabun anti jin. Katanya dukun punya kekuatan supernatural yang bisa ngancurin hidup seseorang. Tapi anehnya, kenapa yang jadi korban selalu orang biasa? Kayak orang yang hidupnya udah susah, orang miskin, atau pedagang kecil. Coba pikir lagi, pernah dengar nggak? Ada koruptor atau penjajah Belanda yang kena mantra guna-guna? Jawabannya pasti jarang atau bahkan nggak pernah. Pejabat korup yang hartanya berlimpah, hidupnya justru sangat sehat dan sejahtera. Kalau ditanya kenapa ilmunya nggak mempan, alasannya sangat klasik. Kayak auranya yang terlalu kuat, dilindungi roh halus, atau punya garis keturunan tertentu. Pola dari para dukun ini selalu sama. Narasi kesaktian yang mereka bawa selalu diarahkan pada orang yang memang nggak punya kuasa. Yang lebih parahnya, masih banyak orang yang minta macem-macem. Kayak minta dicariin jodoh padahal si dukun masih jomblo. Atau minta kaya padahal si dukun juga sengsara. Klaim-klaim kesaktian mereka juga selalu kalah kalau diuji secara fakta. Dan sebenarnya dukun itu nggak pernah menjual kesaktian. Ia hanya memberi harapan kepada orang yang sakit, kemudian mengeksploitasi keputusasaannya. Terus gimana dengan kasus orang yang beneran jatuh sakit setelah mendengar dirinya disantet atau diguna-guna? Nah, rahasianya ada di kebalikan dari efek placebo, yaitu nocebo effect. Sama kayak keyakinan positif yang bisa menyembuhkan, ketakutan yang ekstrim juga bisa menghancurkan. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya kena santet, maka otaknya langsung merespon dengan rasa stres dan panik luar biasa. Lonjakan stres ekstrim inilah yang merusak sistem imun dan memicu kerusakan fisik beneran. Jadi, yang menghancurkan tubuhnya bukan sihir atau paku dari sang dukun, melainkan ketakutan dari pikirannya sendiri. Dan bahayanya, eksploitasi ini sering berujung fatal. Setiap dari kita pasti punya cerita bahwa ada orang yang jatuh sakit terus dibawa ke dukun. Alih-alih mendapat penanganan medis, ia malah dianggap kena gangguan jin. Nah, karena ia nggak dapat penanganan yang logis, keadaannya justru memburuk sampai akhirnya ia meninggal. Kejadian kayak gini tuh banyak banget. Sudah terlalu banyak orang yang menderita bahkan kehilangan nyawa. Cuma gara-gara ilusi dan praktik klinik yang keliru kayak gini.
Padahal kalau dilihat dari sejarahnya, makna kata dukun ini cenderung positif. Karena jauh sebelum ada puskesmas dan rumah sakit, dukun itu selalu jadi tenaga medis nomor 1. Dalam buku The Religion of Java dijelasin bahwa profesi dukun ini sangat fungsional secara sosial. Karena ada dukun beranak, dukun pijat, sampai dukun patah tulang. Di banyak peradaban kuno, pada dasarnya mereka ini merupakan dokter, karena mereka bisa meracik ramuan dari daun, akar, dan rempah-rempah. Bedanya dengan tenaga medis zaman sekarang ada di metodenya. Jika dokter sekarang menggunakan penelitian ilmiah, maka dukun kuno waktu itu mengandalkan pengalaman dan pengamatan dari warisan leluhurnya. Menariknya, banyak ramuan kuno yang mereka berikan ternyata terbukti punya kandungan obat. Hanya saja karena zaman dulu belum ada ilmu sains yang memadai, akhirnya proses kesembuhan seseorang selalu diklaim sebagai proses mistis. Beberapa tahun lalu sempat heboh ada dukun yang katanya bisa menggandakan uang. Dan sebenarnya, kalau kita mau mikir pakai logika yang paling dasar aja, klaim dukun pengganda uang ini langsung gugur seketika kalau kamu bertanya. Kalau dia beneran sakti, kenapa dia nggak gandain uangnya sendiri? Kenapa dia harus ngumpulin uang nasabah yang ngerepotin diri sendiri? Dari sini aja kita bisa mikir bahwa kemungkinan besar ini penipuan. Tapi menariknya, jumlah korbannya sampai puluhan ribu orang dari berbagai latar belakang. Ada yang cuma rakyat biasa, pengusaha, tokoh politik, sampai orang yang berpendidikan tinggi. Terus pertanyaannya, kenapa orang yang secara akademik pintar dan punya gelar tinggi bisa tertipu sama trik yang nggak logis ini? Jawabannya ada di mekanisme psikologi dan cara kerja otak manusia. Dalam buku Scarcity, Why Having Too Little Means So Much, dijelasin bahwa ketika seseorang berada di kondisi terdesak, misalnya karena utang atau justru lagi serakah, pengen kekayaan instan, maka otak ngalamin yang namanya tunnel vision. Di fase ini, fokus otak menyempit secara ekstrim dan hanya tertuju pada satu jalan keluar. Efeknya bisa ngeri banget, kapasitas kognitif dari orang yang ber-IQ tinggi sekalipun bisa langsung drop pada saat itu juga. Di momen inilah, bagian otak yang fokus pada emosi langsung mengambil alih. Orang yang sehari-hari bisa sangat rasional dan pinter ngitung duit, tiba-tiba jadi buta dan rela nyerahin hartanya demi janji manis yang nggak logis. Pada akhirnya, praktik menggandakan uang ini hanyalah penipuan skema Ponzi, di mana pasien pertama mengajak pasien kedua dan ketiga sampai uang yang mereka kumpulkan berlipat ganda. Bayangin ada orang sakit yang datang berobat, lalu sang dukun menggosok sebutir telur ke area tubuh yang sakit. Begitu telur itu dipecahkan, tiba-tiba keluar paku, silet, atau gumpalan darah yang pekat. Ajaibnya, pasien seketika merasa lega dan menganggapnya itu sebagai mukjizat. Dalam dunia investigasi supranatural, praktik semacam ini punya nama bedah gaib. Padahal kenyataannya, ini nggak gaib-gaib amat. Ini murni hanyalah trik sulap. James Randi yang merupakan penyelidik paranormal sudah menghabiskan puluhan tahun hidupnya buat ngebongkar trik ini yang waktu itu sangat ramai di TV. Setelah diteliti, ternyata trik semacam ini sangat simpel. Sang dukun biasanya udah nyiapin telur versinya sendiri. Kemudian cangkang telur ini diam-diam disuntik pakai jarum kecil yang berisi cairan darah atau diselipin paku dan silet. Nah, ketika pasien lengah atau fokusnya terpecah gara-gara rapalan mantra, sang dukun langsung menukar telur ayam asli dengan telur modifikasi tadi. Dan sebenarnya triknya hanya sesederhana ini. Tapi kalau mau contoh lain, kamu bisa perhatiin video dari pesulap merah ini. Ya, anggap aja kan tadi kita udah transfer penyakitnya ke kelapa ini ya kan. Gua kasih cek lagi ya, bagian atas, bagian bawah, nggak ada lubang apapun ya. Sekarang langsung aja kita bongkar. Nah ini nih isinya. Di tangan gua nggak ada apa-apa ya. Nih lihat. Tuh airnya jadi agak warna merah tuh kan. Wah, ada benda-benda. Wah, ada pakunya. Wah, ada bautnya di sini, ada murmur. Nih rahasianya adalah nih lihat. Ini sebenarnya ini dicongkelin guys. Dan ini bisa dibuka tuh. Nah, kalau udah dicongkelin seperti ini dan udah terlepas seperti ini tinggal dibolongin aja guys setengahnya. Udah tinggal dimasukin benda-benda nih. Orang-orang yang katanya penarikan goib dimasukinnya tuh emas-emasan. Atau kalau dukun-dukun biasanya paku, silet, dan sebagainya. Masukin lewat sininya nih guys. Nah, kalau udah nyumpel seperti ini tinggal ditutup lagi pakai ini. Ini kamu cari posisi yang pas seperti awalnya tadi guys. Kalau udah kayak gini nih, ini tinggal dilem guys. Jadilah kelapa yang ada isinya. Balik lagi ke materi. Kalau semua ini hanyalah trik sulap, kenapa banyak pasien yang ngaku bisa sembuh? Nah, jawabannya kembali lagi karena efek placebo. Namun kali ini efeknya ditambah dengan output visual. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk visual. Ketika orang sakit melihat sumber penyakitnya dikeluarin dari tubuh, ditambah adanya manifestasi yang berwujud fisik, maka otak merespon kejadian itu dengan sangat ekstrim.
Momen pemecahan telur tersebut memberi sensasi lega pada psikologisnya. Rasa lega inilah yang kemudian memicu otak buat ngelepasin hormon endorfin, yaitu zat pereda nyeri yang dimiliki tubuh kita sendiri. Lonjakan endorfin inilah yang langsung membius sistem saraf yang bikin rasa sakit itu seolah menguap. Ketika pengobatan selesai, sang pasien memang pulang dengan senyum lebar. Tapi ketika efeknya menghilang, rasa sakit itu akan kembali datang karena penyakitnya memang nggak menghilang. Setiap ada acara besar, misalnya kayak konser musik, festival budaya, atau acara nikah, rasanya kurang afdol kalau belum manggil pawang hujan. Karena katanya, mereka ini bisa menggeser awan hanya dengan mantra dan alat dukun doang. Tapi sebelum kita mempercayai unsur mistisnya, mari kita bedah dulu menggunakan kacamata sains dan psikologi di baliknya. Pertama, kenapa masyarakat kita percaya sama pawang hujan? Jawabannya karena confirmation bias. Dalam buku Thinking Fast and Slow dijelaskan bahwa otak manusia itu sangat bias. Kita cenderung akan mengingat kejadian yang mendukung kepercayaan kita dan melupakan kejadian yang tak sejalan sama kita. Ketika ada pawang hujan yang memperagakan kesaktiannya dan kebetulan langit jadi cerah, kita langsung euforia dan menganggap kesaktian itu nyata. Tapi giliran atraksinya gagal, kita seolah memaklumi alasan si dukun. Misalnya karena katanya ada kiriman dari pesaing acara, ada syarat sesajen yang kurang, atau alasan lain agar ia tetap terlihat profesional. Nah, kalau kita tarik ke zaman dulu, cerita pawang hujan kayak gini tuh sebenarnya bohong doang. Mereka ini sama sekali nggak bisa ngendalin alam, tapi mereka mengamatinya. Pawang hujan zaman dulu merupakan pengamat alam yang sangat jeli. Mereka ini jago banget baca arah angin, ngerasain perubahan suhu, sampai dengan mengamati perilaku hewan tertentu, kayak semut dan burung yang tiba-tiba bermigrasi buat mencari tempat berlindung sebelum badai menghampiri. Observasi lingkungan inilah yang sebenarnya mereka gunakan, jadi nggak ada unsur gaib sama sekali. Tapi, agar mereka terlihat berwibawa dan dihormati, akhirnya kemampuan ini dibalut dengan narasi mistis dan diklaim sebagai kekuatan gaib. Hanya demi memikat hati seseorang, banyak manusia rela menanam benda asing di badan, kayak jarum dan berlian. Nah, praktik ini dikenal sebagai susuk. Saking sering dan umumnya, dokter radiologi di Indonesia udah terbiasa nemuin puluhan jarum kecil di tubuh pasiennya. Kalau kita bedah dari kacamata medis dan sejarah, pada dasarnya susuk merupakan metode kecantikan versi primitif dari tren tanam benang di zaman sekarang. Ketika jarum susuk dimasukin ke tubuh, maka sistem imun atau sel darah putih langsung mendeteksi adanya invasi benda asing. Kemudian tubuh meresponnya dengan mengirim sel perbaikan ke area yang dianggap luka tersebut. Reaksi pertahanan dan pembengkakan inilah yang kadang bikin area kulit di sekitar susuk jadi kelihatan lebih kencang dan halus. Tapi kalau susuk itu cuma benda asing doang, kenapa ia dipercaya bisa memikat hati seseorang? Nah, jawabannya bisa kita jelasin dari kombinasi ini. Otak manusia itu gampang banget disugesti. Ada literatur yang diterbitin oleh Harvard Medical School yang jelasin betapa kuatnya koneksi antara pikiran dan tubuh manusia. Ketika seseorang selesai dipasang susuk, maka alam bawah sadarnya langsung meyakini bahwa dirinya telah di-upgrade dan dilindungi kekuatan gaib. Keyakinan inilah yang memicu ledakan rasa percaya diri yang terlampau ekstrim. Perubahan mental ini juga otomatis mengubah ekspresi wajah, pembawaan diri, sampai bahasa tubuh. Postur badannya juga jadi lebih tegap, ngomongnya lebih luwes, dan mulai berani menatap lawan jenis. Rasa percaya diri inilah yang sebenarnya memanipulasi persepsi orang di sekitarnya. Orang jadi tertarik bukan karena kekuatan gaib, melainkan karena perubahan sikap yang agresif dan penuh karisma ini. Intinya, susuk merupakan pelarian buat orang yang insecure tapi malas berusaha dari nol. Daripada milih jalan instan dengan menanam logam yang bisa berinfeksi fatal, jauh lebih logis kalau kamu upgrade skill, tingkatin value diri, perbaiki penampilan, dan asah kemampuan komunikasi. Apakah orang kebal itu beneran nyata? Jika kita bedah secara objektif, ilmu kebal ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu kebal dalam hal pertunjukan dan kebal yang diklaim beneran, yang mana keduanya bisa dijelasin dengan logika. Nah, di balik narasi mistis tersebut, sebenarnya adalah perpaduan antara hukum fisika, adaptasi anatomi tubuh manusia, dan teknik psikologi. Jadi sebagian besar atraksi yang mereka lakukan adalah murni dari trik ilusi yang udah disetting di balik layar. Misalnya, menggunakan golok yang udah ditumpulkan, atau nusuk bagian badan yang minim saraf biar menyamarkan pendarahan.
Nah, kalau ada orang yang mengklaim tubuhnya bisa kebal beneran, sampai detik ini pun, klaim tersebut tak terbukti secara empiris. Kalaupun ada orang yang selamat dari luka bacok, itu lebih ke teknik buat meminimalisir gesekan, bukan karena kulitnya yang kebal. Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Ini doang. Di dalamnya ada nggak dalamnya? Ujungnya ini yang ini. Iya. Ya sama aja bohong tuh. Kalau ujung tajam mah. Saya masukin, kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Ya, masukin. Ente kadang-kadang ente. Di sosial media kita sering bermunculan video yang nunjukin ada orang terlihat mampu menggunakan tenaga dalam. Hanya dengan satu kibasan tangan, orang-orang langsung terpental. Namun, hingga detik ini nggak ada satupun bukti ilmiah yang memvalidasi fenomena tersebut. Karena berdasarkan hukum fisika mekanik, buat bikin tubuh manusia terpental itu butuh gaya dorong kinetik yang sangat masif. Emang bener kalau di dalam tubuh kita punya energi listrik statis dan gelombang elektromagnetik, tapi skalanya sangat kecil. Dengan energi sekecil itu, ngegeser selembar tisu aja nggak akan cukup. Terus kalau secara fisika mustahil, kenapa orang-orang di video ini bisa terpental begitu heboh? Nah, jawabannya bisa dijelasin menggunakan ideomotor effect. Efek ideomotor ini merupakan gerakan otot bawah sadar yang dipicu oleh ekspektasi yang sangat kuat. Dalam kasus ini, mental orang-orang di sekitarnya udah tunduk, hormat, atau bahkan takut duluan. Ketika sang guru melakukan gerakan tangan tertentu, otak bawah sadar muridnya merespon itu dengan rasa segan yang diproyeksikan dengan cara melompat atau menjatuhkan diri. Itulah alasan kenapa fenomena orang yang katanya punya tenaga dalam ini hanya bisa terjadi di ekosistemnya sendiri, karena di sana semua orang terjebak dalam echo chamber yang sama. Begitu ilmu yang katanya sakti ini dibawa keluar kandang, maka orangnya pasti bonyok duluan. Nah, fenomena ini udah dicontohin di Cina. Dulu ada petarung profesional yang menantang master-master kungfu yang katanya sakti di sana. Ketika mereka duel beneran, ternyata si master sudah babak belur cuma dalam hitungan detik doang. In April, Xu Xiaodong, an MMA teacher on a personal quest to expose, quote, fake martial arts in China, was challenged to a fight by a Tai Chi master, who he beat up in about 12 seconds. Kalau di Indonesia ada yang mau nyoba nggak? Setiap ada proyek besar, pembangunan gedung bertingkat, atau bendungan yang memakan korban, mitos tumbal proyek pasti langsung menyebar. Katanya, jin penunggu tanah tersebut lagi minta jatah dari nyawa seseorang. Kalau kita pelajari sejarahnya, sebenarnya mitos tumbal proyek ini berakar dari miskomunikasi konyol di era kolonial Belanda. Dulu, masyarakat pribumi kita sangat takjub ketika ngelihat jembatan buatan Belanda yang jauh lebih kokoh dari bangunan tradisional. Waktu ditanya apa rahasianya, insinyur Belanda ini cuma nunjuk ke dahi, sambil bilang gunakan kepala. Kalau kita di zaman sekarang, pasti udah ngerti maksudnya yang berarti gunakan akal, logika, atau otak kita. Tapi sialnya, masyarakat di zaman dulu sangat suka hal mistis ditambah belum bisa berpikir logis. Akibatnya, mereka menelan ucapan itu mentah-mentah. Mereka ngira bahwa untuk membangun jembatan yang kuat, kepala manusialah yang harus ditumbalkan sebagai fondasinya. Dari satu miskomunikasi inilah, narasi tumbal proyek itu lahir dan dijadikan cerita turun-temurun yang kita dengar sampai sekarang. Faktanya, pembangunan jembatan yang kokoh itu nggak ada urusannya sama roh halus. Karena berdasarkan sejarahnya, zaman dulu itu belum ada ilmu teknik sipil dan nggak ada standar keselamatan kerja. Jadi setiap pekerja harus bertaruh nyawa di ketinggian tanpa keamanan, tanpa helm standar, dan tanpa pengawasan ketat yang struktural. Jadi ketika ada korban yang jatuh kemudian meninggal, itu bukan karena jin yang minta tumbal, melainkan secara probabilitas matematis, hal itu udah pasti akan terjadi. Tapi, kenapa hal sesederhana ini masih dipercaya masyarakat kita? Nah, teori The Scapegoat bisa menjelaskan hal ini. Manusia itu selalu butuh kambing hitam untuk menyalurkan kecemasan kolektif. Kalau ada jembatan yang ambruk gara-gara bahan bangunannya dikorupsi, jauh lebih gampang nyalahin jin yang mengamuk daripada harus maju ke pengadilan dan mengakui kesalahan. Jadi sebenarnya mitos tumbal proyek ini adalah mekanisme pertahanan psikologis untuk merasionalkan kebodohan manusia itu sendiri. Ketika ada benda yang tiba-tiba jatuh, pintu kamar yang terbuka sendiri, sampai ada suara langkah kaki, banyak orang yang menganggap itu sebagai ulah hantu. Tapi apakah benar begitu? Pertama, soal pintu yang terbuka atau terbanting sendiri. Dalam ilmu fisika, ini adalah perkara sederhana tentang tekanan udara dan aerodinamika. Udara itu kan punya massa. Jika ada perbedaan tekanan udara sedikit aja, misalnya antara ruang kamarmu dengan ruang tamu, maka pintu bisa terdorong dengan sendirinya.
Mungkin kamu merasa pintu itu didorong oleh tangan tak kasat mata, padahal yang mendorongnya adalah massa udara. Kedua, bagaimana dengan suara langkah kaki atau lantai yang berderit? Jawabannya ada pada fenomena thermal expansion. Sederhananya, material bangunan kayak kayu dan logam ibaratnya bisa bernapas. Saat malam hari ketika suhu lagi dingin-dinginnya, maka material ini akan menyusut dan mengeluarkan bunyi. Nah, proses penyusutan mekanis inilah yang menciptakan suara kretek-kretek atau gesekan berderit yang suaranya mirip kayak langkah kaki pas nginjak sesuatu. Jadi, ini semua murni karena suara material yang sedang menyesuaikan suhu, bukan jejak kaki hantu. Dunia ini berjalan di atas hukum alam yang presisi. Ketika kamu melihat benda mati yang bergerak sendiri, itu karena adanya transfer gaya dan energi. Tapi memang harus diakui bahwa belajar itu susah dan berat. Jauh lebih gampang nerima penjelasan mistis yang nggak mikir, daripada harus duduk manis sambil dengerin guru fisika jelasin materi. Kenapa ada orang yang nggak percaya hantu, tapi tetap ngerasa bahwa kuyang itu nyata? Jawabannya ada pada narasi. Kuyang itu nggak digambarkan sebagai roh halus yang samar kayak jenis hantu lainnya. Cerita tentang kuyang itu sangat rinci, membumi, dan memiliki alur sebab akibat yang sangat jelas. Dia diceritakan sebagai manusia yang belajar ilmu hitam, punya kelemahan fisik, dan bisa dibunuh lewat tubuh aslinya sendiri. Secara psikologis, otak kita jauh lebih gampang nerima dan meyakini sebuah cerita yang strukturnya nyambung dan seolah masuk akal kayak gini. Walaupun secara faktual, landasan ceritanya nggak bisa dibenarkan. Kalau kita telusuri sejarahnya, cerita makhluk penghisap darah ini berakar dari sebuah tragedi yang menyayat hati. Ratusan tahun lalu, sebelum ada tenaga medis yang terlatih, angka kematian ibu dan bayi saat persalinan tuh sangat tinggi. Masyarakat tradisional zaman itu hidup dalam duka dan kebingungan. Mereka belum kenal konsep medis dan mikrobiologi. Mereka juga nggak bisa nyalahin apa yang nggak mereka pahami. Ketika masyarakat ini terus menghadapi rentetan tragedi yang traumatis, mereka butuh sesuatu untuk disalahkan agar pikirannya bisa tenang. Maka, diciptakanlah sesosok monster yang disebut kuyang sebagai bentuk rasionalisasi atau kambing hitam atas tragedi yang belum mereka pahami. Tapi, gimana penjelasan orang yang bersumpah pernah melihat kuyang di tengah malam? Nah, penjelasan ilmiahnya merujuk pada ilusi optik dari ekosistem alam liar. Hutan-hutan di negara kita itu kaya akan organisme jamur atau serangga yang bisa menyala dalam gelap. Jadi, ketika seseorang melihat suatu wujud melayang di tengah malam, kemungkinan besarnya itu merupakan burung hantu atau hewan nokturnal yang bulunya ketempelan spora jamur bercahaya ini. Nah, ketika hewan tersebut terbang dan kebetulan bertemu dengan orang yang dari awal sudah takut sama kuyang, maka ia langsung menerjemahkannya sebagai organ tubuh yang melayang. Jadi, bisa aja dia emang nggak bohong, hanya saja visualisasi yang terlihat di matanya tidak sama dengan realita sebenarnya. Pada akhirnya, di balik seramnya mitos ini, kuyang bukanlah monster penghisap darah. Ia hanyalah sebuah monumen kesedihan masa lalu akan minimnya fasilitas kesehatan bagi ibu yang ingin melahirkan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar, merupakan mantra legendaris dari permainan jelangkung. Permainan memanggil arwah menggunakan boneka batok kelapa ini konon katanya bermula dari dukun di pelosok Jawa. Awalnya ia hanya dipakai sebagai bagian dari ritual, tapi sekarang malah berevolusi sebagai ajang uji nyali massal. Boneka mistis ini diklaim bisa menjawab pertanyaan apa aja. Kalau di zaman sekarang, mirip-mirip kayak ChatGPT gitulah. Syarat penggunaannya cuma satu, yaitu harus dipegang bersamaan sambil nyebutin mantra. Nanti, jelangkung akan bergerak dengan sendirinya. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, jelangkung ini sebenarnya murni digerakkan oleh konsep yang disebut ideomotor effect. Ini sama sekali bukan campur tangan roh halus, melainkan dari pergerakan otot-otot kecil bawah sadar yang dipicu oleh ekspektasi dan sugesti pikiran. Mekanismenya gini, saat kalian megang jelangkung di tempat yang remang-remang, maka pikiran kalian berada dalam kondisi super fokus, tegang, dan sangat mengharapkan boneka itu bergerak. Nah, alam bawah sadar kalian secara otomatis menginstruksikan otot jari dan lengan buat memberikan tekanan mikro yang mendorong benda tersebut. Nah, karena boneka ini dipegang banyak orang yang sama-sama dalam keadaan tegang, jika ada satu orang yang menggerakkannya sedikit aja, maka itu akan diakumulasi sebagai dorongan yang sangat kuat. Hasilnya, jelangkung itu seolah hidup, memberontak, dan bergerak. Dari semua logika mistis yang dibahas, mungkin inilah satu-satunya yang aku suka. Katanya, kalau orang berdiam diri di pohon beringin, ia akan ditempeli setan dan pulang-pulang bisa jatuh sakit.
Pohon beringin sering dianggap sebagai apartemennya makhluk halus, tapi apakah benar begitu? Jawabannya sama sekali enggak. Pohon beringin adalah raksasa ekosistem. Pohon ini ibaratnya sebuah spons raksasa yang menyerap air hujan dan menjadi jangkar alami untuk menahan erosi, banjir, dan mencegah longsor agar nggak jatuh ke rumahmu. Orang zaman dulu itu paham banget betapa krusialnya pohon ini. Tapi kalau mereka jelasin dari sudut pandang hidrologi dan ekologi secara logis, masyarakat awam pada saat itu pasti sulit memahaminya. Maka dari itu, demi kebaikan bersama agar pohon ini nggak ditebang, maka diciptakanlah sebuah cerita mistis sebagai mekanisme pertahanan atau sebagai strategi konservasi alam. Terus, kenapa banyak orang yang ngaku sering merasa ditindih atau bahkan ngelihat pocong di pohon ini? Nah, jawabannya bukan karena penunggunya lagi marah, tapi murni karena kondisi fisik dan tipuan dari otak kita. Jadi gini, daun dan akar beringin itu kan lebat banget sampai nutupin jalan angin dan cahaya. Ini tuh bikin area di bawah pohonnya jadi sangat gelap, lembab, dan pengap. Nah, kalau kamu nongkrong di situ malam-malam, udara yang pengap ini bakal bikin tarikan napasmu jadi terasa berat. Ditambah, akar-akarnya yang menggantung rapat bikin otak merasa seolah-olah lagi terkurung. Nah, kombinasi dada yang sesak karena udara pengap ditambah suasana gelap inilah yang bikin otakmu panik. Ketika otak lagi di kondisi panik dan takut, maka ia akan memanggil memori soal hal yang kamu anggap seram sebagai rasionalisasi dari rasa takutmu itu. Dan sebenarnya ada kejanggalan lain yang nggak spesifik hanya di pohon beringin aja. Katanya, siapapun yang menebang pohon di tengah hutan pasti bakal diamuk sama jin. Pernah mikir nggak, kenapa jinnya seolah milih-milih? Giliran rakyat kecil yang nebang satu pohon, langsung dibilang kena sial. Tapi giliran perusahaan besar yang membabat hutan sampai berhektar-hektar, kok jinnya diam doang? Jadi polanya udah jelas ya, narasi mistis kayak gini hanya menyasar rakyat kecil yang memang mudah ditipu dan disugesti. Katanya, kalau kamu tiba-tiba mencium bau melati di malam hari, itu adalah tanda bahwa ada kuntilanak yang mendekat. Tapi tunggu dulu, kenapa harus bau melati? Kenapa nggak bau mawar atau bunga bangkai sekalian? Nah, jawabannya bisa didapat dari teori yang namanya classical conditioning. Di banyak budaya di Indonesia, bunga melati itu selalu dipakai buat berbagai acara ritual, kayak pemakaman, nyekar, atau pemandian jenazah. Sejak kecil, otak kita merekam dan mengunci rumus ini, bahwa melati sama dengan kematian atau hal berbau mistis. Nah, karena kebiasaan inilah, ketika kamu berada di suasana yang gelap, sunyi, dan kebetulan kecium bau melati, maka otakmu langsung masuk ke mode waspada dan otomatis milih penjelasan yang kamu takuti. Dan secara ilmu botani, bau melati itu memang lebih menyengat di malam hari. Karena nggak kayak bunga lain yang aktif di siang hari karena dibantu lebah, penyerbukan bunga melati ini agak berbeda. Ia dibantu oleh ngengat yang baru aktif di malam hari. Nah, biar si ngengat ini tahu di mana lokasi melati walaupun dalam kondisi gelap, maka ia sengaja ngelepasin konsentrasi minyak atsiri besar-besaran buat mancing si ngengat ini. Jadi, wajar aja kalau kamu sering menciumnya di malam hari. Itu bukan buat nakutin kamu, tapi sebagai strategi bertahan hidupnya sendiri. Sensasi masuk ke rumah kosong yang udah ditinggalin bertahun-tahun tuh selalu bikin merinding. Biasanya masyarakat kita langsung mengambil kesimpulan bahwa rumah tersebut angker atau banyak penunggunya. Lagi-lagi masalahnya adalah hantu. Padahal fenomena kayak gini tuh bisa dijelasin pakai sudut pandang medis dan arsitektur. Jadi sensasi perasaan gak enak waktu kamu masuk ke rumah kosong itu karena kondisi yang disebut sick building syndrome. Rumah yang udah lama ditinggal biasanya ditutup rapat dengan sistem ventilasi yang udah mati. Nah, ini nyebabin udaranya jadi terjebak, nggak bisa bersirkulasi, dan perlahan berubah menjadi racun. Ketika kamu menghirup udara beracun tersebut, ini bisa memicu kondisi hipoksia ringan yang efeknya bisa terasa pusing, sesak, sampai memicu halusinasi auditori dan visual. Ditambah, otak manusia pada dasarnya benci sama kebingungan dalam kesunyian. Saat kamu masuk ke bangunan yang harusnya jadi tempat tinggal, tapi ternyata isinya kosong, maka otakmu langsung panik. Nah, buat mengisi kekosongan yang dianggap gak biasa itu, maka otak bakal mengarang ceritanya sendiri. Dan disinilah, cacat logika dan fenomena pareidolia mengambil alih. Pada kondisi ini, otak secara aktif akan merangkai titik-titik yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Misalnya suara angin di celah pintu yang dianggap bisikan gaib, bayangan yang kena lampu dianggap sebagai sosok hitam yang tinggi, atau cat dinding yang terkelupas yang terlihat kayak wajah yang pucat.
Nah, ketika orang yang dari awalnya udah percaya hal mistis, maka halusinasi ringan kayak gini bisa langsung terlihat sebagai fenomena gaib. Jadi kesimpulannya, bangunan terbengkalai itu sama sekali nggak angker. Kamu juga nggak akan ngelihat hantu, paling yang kamu lihat hanyalah debu. Cerita orang yang divonis meninggal kemudian hidup lagi disebut sebagai mati suri. Banyak yang ngeklaim bahwa kasus semacam ini merupakan bukti dari perjalanan mistis. Tapi dalam ilmu medis, mati suri bukanlah momen di mana ada orang yang mati lalu hidup kembali, melainkan kondisi di mana orang yang belum mati tapi dikira sudah mati. Anggapan ini bisa terjadi karena orang di sekitar ngasih vonis yang salah akibat keterbatasan alat dan indera manusia. Mati suri sering dikaitin sama near death experience, yang merupakan kejadian ketika tanda-tanda vital dari tubuh manusia kayak detak jantung, tekanan darah, dan napas yang turun drastis sampai ke titik tak terdeteksi lagi. Penyebabnya bisa sangat beragam, mulai dari karena tenggelam, serangan jantung, sampai hipotermia. Nah, ketika ada orang yang bersaksi melihat surga, neraka, atau sesosok cahaya, justru itulah tanda paling kuat bahwa orangnya belum mati. Karena definisi dari orang yang meninggal adalah ketika otaknya udah nggak ngasilin aktivitas listrik sama sekali. Jadi kalau dia masih bisa bermimpi dan katanya melihat cahaya-cahaya ilahi, justru itu adalah tanda bahwa dia masih hidup. Karena dari kacamata agama pun, logikanya tetap sejalan. Karena kalau dia bangun lagi, berarti syariatnya emang belum mati dan hisab amalnya juga belum dimulai. Dan sebelum kamu emosi dan menganggap ini sesat, coba pikirin lagi. Kasus orang mati suri ini ternyata dialami oleh banyak orang dari agama berbeda, tapi ceritanya tetap sama. Katanya dia melihat surga, melihat neraka, atau sesosok cahaya. Tapi ujung-ujungnya, agama si pasienlah yang dianggap kebenarannya. Jadi pertanyaannya, kalau kamu masih yakin ini fenomena mistis, apakah kamu juga akan meyakini cerita spiritual dari orang yang berbeda agama tersebut? Di kehidupan masyarakat kita, sering ada cerita soal orang yang jatuh sakit saat baru pulang dari mendaki, masuk hutan, atau mengunjungi rumah kosong. Gejalanya bisa demam, sering mengigau, sampai muncul ruam aneh di sekujur badan. Biasanya diagnosisnya selalu sama, yaitu karena keteguran jin atau setan. Tapi jika kita singkirkan fenomena mistisnya, fenomena ini bisa kita jelasin pakai logika. Jadi, hutan belantara dan bangunan terbengkalai itu pada dasarnya merupakan ekosistem tertutup yang jadi habitat alami dari berbagai ancaman biologis manusia. Tempat-tempat kayak gini adalah sarang dari patogen purba, spora jamur yang beracun, atau virus dari bangkai atau kotoran hewan. Jadi, akan sangat logis kalau kamu tanpa sadar menghirup spora beracun pas lagi ngelewatin rumah kosong, atau digigit serangga pas ngelewatin semak-semak. Paparan ini bisa memicu reaksi alergi anafilaksis yang parah. Manifestasi fisiknya bisa demam, halusinasi, atau ruam kulit yang muncul tiba-tiba. Lebih jauh lagi, ada satu efek psikologis yang juga ikut main di sini, yaitu nocebo effect. Secara medis, efek nocebo merupakan kebalikan dari efek placebo. Kalau placebo bekerja dengan prinsip jika kamu percaya sembuh, maka tubuhmu akan sembuh. Efek nocebo justru kebalikannya. Jika kamu percaya bakal celaka, maka tubuhmu beneran celaka. Nah, ketika seseorang melangkah ke tempat yang katanya angker dan dia percaya, maka otaknya langsung dikuasai rasa takut dan sugesti negatif. Kondisi inilah yang memicu kelenjar adrenal buat memproduksi hormon kortisol dalam jumlah yang sangat masif. Lonjakan kortisol ini punya efek samping yang sangat fatal. Ia bisa mematikan sistem imun di tubuhmu. Nah, ketika sistem imun di tubuhmu nggak berfungsi, maka paparan virus atau bakteri yang paling ringan pun udah cukup membuatmu celaka. Jadi kesimpulannya, fenomena keteguran jin ini bukan karena serangan entitas gaib, melainkan merupakan combo skill 1+ ulti dari infeksi patogen dan sistem kekebalan tubuhmu sendiri. Di masyarakat kita banyak cerita horor soal ilmu hitam yang namanya gendam. Modusnya selalu sama, yaitu korban lagi jalan, terus tiba-tiba pundaknya ditepuk, lalu tanpa sadar ia nyerahin semua uang atau perhiasan. Dalam literatur sosial, gendam sebenarnya cuma sebutan lokal buat praktik ilmu hipnosis. Karena kejahatan yang sering terjadi itu sama sekali bukan sihir, melainkan trik. Caranya adalah dengan teknik manipulasi pikiran yang manfaatin cognitive overload, yang dipadu dengan teknik kejut dan teknik pembingung. Maksudnya gini, pelaku biasanya memang mengincar target yang kelihatan lagi melamun, capek, atau banyak pikiran. Pelaku kemudian mendekat, terus ngasih tepukan ke pundak buat ngasih gelombang kejut. Setelah itu, pelaku akan ngasih rentetan pertanyaan atau perintah bertubi-tubi dengan nada suara cepat dan otoritatif.
Kadang, mereka juga pakai cara pura-pura sok kenal, sementara komplotan lainnya datang yang bikin suasana jadi kacau. Nah, buat ngehindarin konflik yang lebih parah, maka sistem pertahanan di otak langsung masuk ke mode patuh. Artinya, di mode inilah korban akan mengikuti permintaan dari pelaku, termasuk nyerahin barang-barangnya. Inilah ilustrasi sederhana dari teknik pembingung akibat beban kognitif yang berlebih. Otak korban dibikin kewalahan memproses begitu banyak informasi, kemudian dikejutkan, lalu diberi rentetan pertanyaan sampai otaknya overload. Sampai akhirnya, ia menyerahkan barang dengan sendirinya. Jadi kesimpulannya, saat ada orang yang kehilangan barang setelah ditepuk pundak, itu bukan fenomena mistis, melainkan trik hipnotis yang udah terlatih. Di beberapa waktu belakangan, sosial media kita sempat dibanjiri oleh fenomena cek hodam. Banyak orang yang rela mengantri berjam-jam hanya untuk mengetahui entitas gaib yang mendampingi mereka. Yang semakin kesini, jawabannya pun semakin di luar nalar. Mulai dari naga hitam, macan putih, sampai kipas angin kosmos. Secara etimologi, istilah hodam ini diambil dari bahasa Arab yang artinya pembantu, pelayan, atau penjaga. Konon katanya, entitas penjaga ini nggak sembarangan ngikutin orang. Ia hanya mendampingi individu tertentu karena ibadah, ritual, atau warisan leluhurnya. Tapi terlepas dari itu semua, di era modern ini, realitas hidup kita dipenuhi dengan tuntutan yang capeknya kebangetan. Di saat hidup terasa semakin berat, maka mental manusia akan secara alami mencari tempat berlindung. Disinilah hodam mengambil peran sebagai coping mechanism seseorang, yaitu sebagai tempat pertahanan mental agar dia merasa aman, superior, dan terlindungi dari ancaman dunia luar. Ketika seseorang merasa tidak berdaya, kerdil, atau insecure di kehidupan nyata, maka ia sangat mendambakan ada sesosok penjaga yang melindunginya. Nah, ketika ada dukun digital yang katanya bisa melihat hodam seseorang, maka orang yang insecure ini akan sangat antusias menunggu entitas apa yang melindunginya. Tapi pertanyaannya, kenapa tebakan digital tersebut seolah sangat akurat bagi pendengarnya? Jawabannya, karena mereka menggunakan Barnum Effect. Ini adalah fenomena bias kognitif di mana seseorang merasa bahwa sebuah deskripsi dibuat khusus untuknya, padahal deskripsi itu berlaku bagi siapa aja. Karena semua orang pasti pengen ada ksatria, harimau, atau naga yang menjaganya. Jadi ini nggak spesial-spesial amat dan cuma buat hiburan aja. Malam Jumat Kliwon selalu menempati kasta tertinggi sebagai malam paling horor di Indonesia. Ada stigma kolektif yang meyakini bahwa di malam ini merupakan malam di mana portal gaib terbuka, makhluk halus berkeliaran, dan pelaku pesugihan lagi sibuk merapal mantra. Bahkan, ada pantangan keras buat anak-anak dan ibu hamil untuk keluar rumah. Nah, sekarang mari kita bedah fenomena ini dari sejarah budaya. Malam Jumat Kliwon itu sebenarnya sama sekali bukan malam yang seram, melainkan ini adalah malam yang sangat suci dan sakral. Dalam kalender Jawa, momen ini adalah titik temu dari dua siklus agung, yaitu hari Jumat yang sangat penting dalam tradisi Islam dan Kliwon yang menjadi puncak dari hari pasaran Jawa. Pada masa lalu, leluhur kita menggunakan malam ini sebagai waktu untuk tirakat, puasa, atau mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Lalu, gimana ceritanya malam ini berubah jadi malam berkumpulnya hantu? Nah, dalam ilmu komunikasi ini bisa dijelaskan lewat cultivation theory. Teori ini menjelaskan bahwa media massa punya kekuatan untuk mencuci otak masyarakat. Stigma horor dari malam Jumat Kliwon murni hanyalah produk dari komersialisasi industri hiburan. Pergeseran persepsi ini meledak secara masif gara-gara film Suzana dengan judul yang sama. Saking suksesnya film ini, ia menciptakan histeria dan ketakutan massal. Para orang tua zaman dulu langsung menjadikan judul film ini sebagai senjata buat melarang anaknya keluar rumah. Dan selama berpuluh-puluh tahun setelahnya, narasi yang sama terus dieksploitasi. Akibatnya, rasa hormat masyarakat terhadap kesakralan malam tersebut jadi terdistorsi menjadi rasa takut buta. Jadi kesimpulannya, malam Jumat Kliwon adalah malam yang baik untuk beribadah dengan lebih khusyuk, bukan jadwal setan yang lagi ngadain gathering. Selain malam Jumat Kliwon, ada juga malam lain yang paling dihindari untuk beraktivitas, yaitu malam Satu Suro. Katanya, di malam ini pintu gerbang gaib lagi terbuka lebar dan para hantu lagi asik ngadain pesta. Akibatnya muncul sederet pamali, misalnya dilarang bikin hajatan, nggak boleh melangsungkan pernikahan, atau sekedar keluyuran malam-malam. Siapapun yang melanggar konon katanya bakal tertimpa sial. Tapi, apakah benar begitu? Faktanya, lahirnya malam Satu Suro ini sebenarnya adalah bukti dari kejeniusan Sultan Agung, penguasa kerajaan Mataram Islam. Zaman dulu, masyarakat kita terbelah menjadi dua karena menggunakan sistem penanggalan berbeda. Ada yang pakai kalender Saka dan kalender Hijriyah.
Nah, buat menghindari perpecahan dan menyatukan rakyatnya, Sultan Agung memadukan kedua sistem ini menjadi kalender Jawa yang kita kenal sekarang. Sejatinya, malam 1 Suro adalah momen sakral. Masyarakat diimbau untuk melakukan mesu budi atau sebuah tingkah laku untuk mengekang hawa nafsu, mengevaluasi kesalahan di tahun lalu, atau memperbanyak doa untuk menyambut tahun yang baru. Lalu, dari mana datangnya larangan keras menggelar hajatan atau pesta? Nah, sebenarnya, ini adalah trik psikologi dari nenek moyang kita untuk mengatur masa. Karena menggelar pesta atau keluyuran di malam pergantian tahun itu dianggap nggak pantas secara etika. Makanya, diciptakanlah sebuah narasi horor biar semua orang nurut. Karena orang zaman dulu dan mungkin juga sekarang, itu jauh lebih gampang patuh kalau ditakut-takuti oleh hantu. Istilah pamali atau pantangan merupakan konsep budaya yang mendarah daging di lingkungan kita. Saking ikoniknya, konsep ini sampai diadaptasi jadi judul game dan film. Kalau kita bedah secara objektif, pamali merupakan mahakarya dari kecerdasan leluhur kita. Ini adalah sistem kontrol sosial dan manajemen risiko tingkat tinggi. Secara konseptual, pamali itu murni merupakan hukum sebab akibat yang sengaja dibungkus menggunakan cerita mistis. Tapi pertanyaannya, kenapa harus dibalut mistis? Karena secara alami otak manusia akan merespon ancaman dan rasa takut jauh lebih cepat ketimbang imbauan logis. Ditambah, anak-anak dan masyarakat awam waktu itu pada dasarnya keras kepala dan suka ngeyel kalau dinasihatin. Oleh karena itu, daripada nyuruh mereka pulang cepat sebelum matahari terbenam, lebih gampang kalau dibilangin bahwa waktu maghrib merupakan jadwal hantu keluar. Padahal faktanya, maghrib itu adalah titik transisi dari terang ke gelap. Ketika matahari terbenam, hewan-hewan nokturnal dan hewan berbisa kayak ular itu mulai aktif dan keluar dari sarang. Daripada capek-capek ngejelasin bahaya ular ke anak kecil yang ujung-ujungnya dibantah, maka orang tuanya nyiptain mitos horor sebagai tameng perlindungan biar anak-anaknya tetap aman sampai rumah. Kemudian ada juga larangan memotong kuku malam-malam. Katanya ini bisa membawa sial, tapi faktanya ini diciptakan karena zaman dulu belum ada lampu yang terang. Memotong kuku pakai pisau tumpul yang karatan di tengah malam itu rawan luka yang berujung infeksi mematikan. Makanya, ancaman gaib langsung dipakai sebagai jalan pintas agar aturannya dipatuhi tanpa banyak perdebatan. Jadi kesimpulannya, pamali diciptakan bukan buat nakut-nakutin tanpa dasar, melainkan sebagai cara elegan untuk mendisiplinkan masyarakat di masanya. Nah, di era modern yang udah penuh informasi dan data, sudah sepantasnya kita mematuhi etika, tata krama, dan menjaga keselamatan menggunakan logika, bukan nunggu ditakut-takuti kayak orang di masa lalu lagi. Memang sudah takdirnya, merupakan kalimat murah yang dipakai orang miskin buat nutupin fakta pahit hidupnya. Gagal merintis usaha dibilang takdir, tertipu investasi bodong dibilang takdir, bahkan hidup sengsara karena dirinya malas pun juga dianggap sebagai takdir. Tragisnya, begitu ngelihat orang lain yang sukses, mereka gampang banget ngecap itu sebagai hoki, tapi giliran dirinya nyungsep, langsung nyalahin langit. Padahal kalau mau jujur, seringkali hidup yang berantakan itu bukan karena campur tangan Tuhan, melainkan murni karena malas belajar, gak mau evaluasi diri, dan dipenuhi rasa iri. Masalah utamanya cuma satu, kamu nyerah duluan lalu minta Tuhan disalahkan. Mari kita bedah fenomena playing victim ini dari kacamata psikologi. Pada tahun 1954, ada psikolog bernama Julian Rother yang mencetuskan konsep locus of control. Konsep ini menjelaskan bahwa secara garis besar, manusia itu terbagi menjadi dua. Pertama, internal locus of control. Ini adalah mereka yang sadar bahwa jalan hidupnya ditentukan oleh keputusan dan kerja kerasnya sendiri. Kedua, external locus of control. Ini adalah mereka yang meyakini bahwa hidupnya disetir oleh kekuatan luar, entah itu nasib, cuaca, sistem, atau kekuatan gaib. Nah, masyarakat kita itu sering banget berlindung di tipe kedua ini. Kenapa? Karena menyalahkan takdir adalah mekanisme pertahanan yang sempurna tanpa takut dianggap salah. Ego kita itu sangat benci kalau dianggap salah, jadi akan sangat menyakitkan kalau kita harus mengakui bahwa kita gagal karena malas belajar, malas kerja, atau malas membaca peluang. Dan juga mengkambing hitamkan takdir itu ngasih rasa lega, yang membuat kita seolah terbebas dari rasa bersalah. Jadi kesimpulannya, mengartikan takdir kayak skrip film yang udah final merupakan sebuah kekeliruan. Jika diibaratkan arena pertandingan, takdir itu merupakan titik start. Tapi gimana caramu berlari adalah tanggung jawabmu sendiri. Apakah bencana alam merupakan azab dari Tuhan? Kalau kita pakai logika sederhana, harusnya daerah yang paling banyak maksiatlah yang paling sering kena bencana.
Tapi, coba lihat kenyataannya. Bencana alam itu nggak pilih-pilih. Baik gempa, banjir, maupun tsunami, itu bisa datang kemana aja. Daerah yang katanya religius malah kena. Sedangkan daerah yang banyak maksiat dan penuh zina justru aman-aman aja. Kalau benar ini soal azab, harusnya polanya jelas. Tapi faktanya, enggak kan? Bencana alam terjadi karena berbagai faktor, misalnya pergerakan tanah, perubahan cuaca, isu lingkungan, atau manusia yang merusaknya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan azab. Menyebut bencana alam sebagai azab dari Tuhan merupakan penghinaan terbesar bagi orang yang kena musibah. Memang, akan lebih gampang bilang semua itu karena azab daripada harus mikir keras buat mencari tahu penyebabnya. Dalam psikologi sosial, Melvin Lerner merumuskan sebuah konsep yang disebut just world fallacy. Konsep ini menjelaskan bahwa otak manusia itu nggak nyaman buat nerima kenyataan bahwa musibah bisa terjadi secara acak, baik kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Manusia nggak bisa nerima itu. Mereka butuh ilusi bahwa dunia ini punya aturan yang adil. Kalau kamu jahat, maka kamu harus dihukum. Kalau kamu baik, maka kamu akan selamat. Padahal, sesuai kata Patrick, ini tidak adil. Hidup memang tidak adil. Jadi biasakan dirimu ya. hidup ini memang nggak adil. Oleh karena itulah Tuhan menciptakan akhirat. Jadi kesimpulannya, menghubungkan bencana alam dengan moralitas itu ngasih ilusi kendali bahwa kita akan selamat asalkan kita nggak ikut berdosa. Dari semua kasus tadi, kelihatan kan polanya? Sesuatu yang awalnya terlihat mustahil dan berbau mistis, ternyata bisa dijelasin kalau kita mau repot sedikit untuk mencari tahu penyebabnya. Membedah hal-hal mistis secara logis sama sekali nggak merendahkan agama atau warisan leluhur bangsa. Ini justru membuat kita semakin kagum atas kecerdasan para leluhur dalam menciptakan sistem ketertiban yang berlaku di masanya. Namun, dengan peradaban yang kini semakin maju, maka pola pikir kita juga harus di-upgrade. Kita memang wajib menghargai seni, tradisi, atau budaya sebagai kekayaan antropologis yang indah. Tapi saat berhadapan dengan keselamatan jiwa, maka pengambilan keputusan yang rasional harus selalu berada di prioritas pertama. Dan sebagai penutup, aku mau tekanin lagi bahwa aku nggak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal di luar nalar yang ada di alam semesta ini. Tapi poin utama dari pembahasan di video ini adalah untuk mengajak kita membangun pola pikir yang lebih sehat dan rasional. Bayangin, betapa indahnya hidup ini jika kita meninggalkan logika mistika. Kita akan menyadari bahwa musuh terbesar manusia bukanlah sosok-sosok tak kasat mata, melainkan batas dari literatur kita. Jadi jangan biarkan rasa takutmu tumbuh lebih besar daripada logika berpikirmu. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.